Iya, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Kita tadi sudah diperkenalkan juga dengan pembicara kita pada hari ini, Bapak Nevi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, betul. Saya akan memberikan atau memberitahukan sedikit sebenarnya Pak Nevi itu siapa sih? Mungkin dari kita banyak yang belum pernah kenal atau bahkan belum pernah lihat mungkin ya. Saya akan membacakan, tadi sudah diperkenalkan Bapak Nevi Martin Mailoa. Bapak Nevi sudah memiliki istri, Suzana Marilyn Joula. Dan pada saat ini tempat tinggal di daerah Bogor. Kita mau melihat pelayanan Pak Nevi sampai saat ini sudah di mana saja, sehingga kita mau bisa melihat dan belajar banyak hal dari Bapak Nevi. Yang pertama, Pak Nevi adalah anggota Paduan Suara Pria Navigasi, anggota Akapela WAHK, penulis naskah drama monolog, pelatih drama dan monolog, pembina remaja dan pemuda, pembina lektor dan liturgos, urusan kedukaan, urusan pendidikan, urusan seni musik gereja, tim liturgi, dan kepanitiaan dan penatua. Penatuanya apa aja? Saya akan bacakan di bidang pembinaan GKI Depok, bidang organisasi dan kepemimpinan GKI Depok, Wakil Ketua Majelis Jemaat GKI Depok, Ketua Majelis Jemaat GKI Depok, Wakil Ketua Majelis Jemaat Klasis Jakarta 1. Jadi kita bisa melihat pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Nevi, tentu kita bisa belajar banyak hal. Terlebih lagi tadi di bagian drama, di bagian lektor dan liturgos kita mau belajar banyak hal. Jadi kita bisa melihat dan bagaimana sih kita menyampaikan kata-kata pembuka atau mungkin pembacaan Alkitab supaya kita bisa membantu umat berjumpa dengan Allah ketika kita beribadah. Jadi secara tidak langsung kita mau belajar bahwa tugas yang tadi Bu Eli bilang di mimbar ini, itu juga adalah tugas yang besar yang membantu umat berjumpa dengan Allah. Jadi tidak hanya perihal membaca saja, tetapi kita bisa membantu hari ini cerita tentang apa, hari ini Allah menyapa kita itu seperti apa. Jadi kita akan belajar banyak hal dari Bapak Nevi. Jadi singkat saja langsung kita berikan ke Pak Nevi. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, kalau yang kenal saya pasti Selin. Ya, pertama terima kasih buat Majelis Jemaat GKI Kebonjati. Saya boleh datang di GKI Kebonjati untuk memberikan materi ini. Merasa terhormat saya untuk hal ini. Yang kedua, terima kasih untuk penyambutannya. Ya, saya diberikan tempat tidur yang baik, lalu kemudian makan siang yang cukup enak buat saya. Lalu hari ini, jam ini saya akan memberikan materi. Tadinya istri saya mau ikut tapi terhalang, ada beberapa agenda yang harus dia juga ikut di GKI Pengadilan Bogor karena kita lagi jadi simpatisan di sana. Lagi ada persiapan-persiapan, dia juga ikut di sana. Tapi saya bawa dia kemana-mana. Jadi Tato ini istri saya, jadi kemana-mana saya bawa dia. Ya, kami belum punya anak. Kami punya anjing yang baru meninggal di bulan Juni dan saya baru mendapat gantinya 2 ekor, namanya Suka dan Cita. Jadi kalau sekali panggil Suka Cita, gitu ya. Itu perkenalan singkat. Sebelum saya mulai, yang mana yang pernah jadi liturgos? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang mana yang pernah jadi lektor? Banyak sekarang. Oke, terima kasih. Enak enggak? Enak enggak? Enggak enak. Enggak enak. Apa kendala? Apa kendala? Gugup. Selama ini apa masalahnya? Ada gugup tadi. Ada masalah lain lagi kalau saya boleh tahu? Gentar, gemeter, ya nggak gemeter, gentar aja, takut gitu ya. Naik di mimbar kecil, takut menyaingi mimbar gede, gitu ya. Gitu takutnya begitu ya. Biasanya lektor duduknya di mana? Di sini ya? Oh di sini, di kursi yang putih ini. Oh saya tes dulu kursinya.
Oke, empuk ya. Tapi liturgos duduknya di sini juga, sini juga. Oh oke, liturgos di sini. Terus yang duduk di sini penatua, atau pendamping. Oke baik, kita akan mulai. Hari ini saya akan di awal ini hanya cerita sekilas supaya kita mengerti apa peran kita. Lalu kemudian kita akan masuk sampai terakhir itu bagaimana melakukannya. Bagaimana bersikap. Sampai nanti berjalan pun saya latihkan. Ya, berpakaian. Nggak sembarangan duduk di sini. Itu kursi itu nggak sembarangan. Lapangan ini nggak sembarangan mainnya. Maka kita harus punya respect. Kita harus punya motivasi, kita punya antusias yang baik. Nggak boleh salah, nanti saya ajarin bagaimana caranya. Bagaimana cara membacanya. Bagaimana mimiknya. Ya, soalnya tadi ada yang gentar, ada yang gugup, saking gentar, pingin cepat-cepat duduk. Ingin cepat-cepat, kayak air mengalir, kalah gelombang, ya kalah, ya banjir bandang juga kalah tuh, entah apa yang dibaca. Bagaimana supaya menguasai? Kadang-kadang ada kata-kata kita nggak sebutin, adalah kita sebutin, ada yang kita baca pakai otak kita, pengertian kita, kalimat bilang lain kita tambahin kata. Saya akan kasih tahu bagaimana caranya supaya segala sesuatu berjalan dengan baik. Nah, ini kecil saya nggak kelihatan jadi saya pakai laptop saya untuk ngebantu juga. Mohon maaf ya. Karena di belakang tuh ya, jadi saya pakai slide saya juga supaya bisa ya. Jadi keberadaan liturgos dan lektor dalam liturgi minggu di GKI, saya masih pakai bilang cukup penting. Cukup penting. Kenapa saya memulainya dengan cukup penting bukan penting? Ya karena nanti di akhirnya kita dapat dia menjadi penting banget. Cukup penting supaya kita, ya cukup penting. Ya, apa yang mau jadi dia penting nih? Kenapa saya duduk? Kok cukup penting doang? Harusnya dia penting. Iya, nanti di akhir dia menjadi penting buat kita bersama. Yang berikut, pembacaan liturgi dan membacakan Alkitab merupakan salah satu bagian yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perayaan ibadah. Khusus. Kenapa? Nanti kita akan diajarkan. Musik khusus nggak? Khusus juga. Jadi harus ada perhatian khusus. Kenapa harus ada perhatian khusus? Musik latihan, pemandu latihan, pembaca Alkitab jarang latihan. Liturgos mungkin membaca waktu persiapan atau mau persiapan. Enggak, dia harus diberikan perhatian khusus. Ya. Dalam prakteknya, banyak liturgos dan pembaca Alkitab yang memang belum atau tidak siap untuk menjalankan tugas. Tadi gentar, gugup, nggak enak, ada yang gemeteran, gitu ya. Makanya kenapa sedikit? Itu bukti nyata, sedikit. Karena memang orang merasa nggak siap. Kenapa orang merasa nggak siap? Karena dia belum tahu bagaimana melakukan yang benar. Itu, ya. Mudah-mudahan setelah ini satu orang harus mencari 5 pembaca Alkitab berikutnya, liturgos berikutnya, baik pemuda, baik remaja. Kalau enggak nanti yang ini sudah nggak bisa berdiri di sini lagi, nggak ada pembacanya. Nggak ada pembacanya. Jadi kita harus berlatih. Ya. Berikutnya, selama ini orang menganggap khotbah sebagai mahkota ibadah. Orang datang ke gereja buat dengar khotbah. Makanya ada yang sudah 15 menit ibadah jalan baru datang. Udah gitu yang kosong di depan. Masuk semua orang lihat. Liturgi keganggu.
liturgi keganggu. Kenapa? Karena mindset kita khotbah sampai kita lupa liturgi ini penting. Kita lupa bahwa baca Alkitab itu penting. Gitu. Tapi orang dengannya khotbah. Padahal khotbah itu cuma penjabaran dari apa yang kita bacakan. Maka dia menjadi penting. Yang tadi cukup penting, sekarang dia sudah naik tingkat. Penting, ntar lagi dia sangat penting. Ya, dia penting. Dampaknya yang kerap kemudian dilupakan dan diabaikan adalah yang tadi saya bilang, ya, akibat itu. Padahal pembacaan liturgi merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan. Kan ada yang punya ilmu-ilmu lebih jago, yang lebih kuat, yang punya dasar. Liturgi itu keteraturan. Di dalamnya ada Allah menyapa, ada respon umat. Tapi ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang biasa. Ibadah yang rutinitas. Even jemaat tidak pernah merasakan bahwa dia lagi merespon. Kenapa? Karena yang di mimbar datar. Asal. Jangan sakit hati ya kalau saya ngomong. Jangan sakit hati. Ini realita yang hari ini kita duduk bersama untuk mengubah realita ini menjadi sesuatu yang gagah sehingga ibadah minggu di GKI Kebonjati menjadi dahsyat. Dahsyat bukan meriah tepuk tangan, bukan. Tapi semua yang berdiri yang katanya di mimbar kecil ini mengambil perannya dengan sempurna. Ya. Untuk itu, materi ini bertujuan untuk memperlengkapi liturgos dan lektor untuk menjalankan tugas tersebut. Ya. Nah, saya lagi nggak ngomong Palestina, ya, tapi bermula dari ibadah Yahudi. Kekristenan tidak bisa terlepas dari keyahudian. Nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Ya, karena unsur keyahudian itu ada mewarnai kita, bukan hanya pada kitab sucinya, tapi sampai pada liturginya. Mereka mempengaruhi orang mereka yang ada duluan. Jadi nggak bisa terlepas. Kenapa saya bawa dari sini? Supaya kita tahu bahwa dari dulu ini peran ini penting. Bukan baru ada zaman sekarang, dari dulu ini sudah menjadi perhatian khusus. Nah, kita harus bisa mempertahankannya untuk menjadi lebih baik. Nah, khususnya setelah masa pembuangan, sebab di masa itu berkembanglah ibadah Yahudi hingga mengenal apa yang kemudian disebut khotbah yang berlangsung di sinagoge. Jadi mereka di sinagoge itu kan tempat ibadah. Dulunya tuh kan bukan rumah-rumah. Rumah-rumah lama-lama menjadi tempat ibadah dan di sanalah berkembang. Kalau detailnya nanti baca bukunya. Ini saya cuma kasih gambaran umumnya. Ya. Nah, ini pola ibadah atau ordo. GKI juga punya ordo. Ada 4 GKI ordonya. Ya. Ibadah di sinagoga dulunya punya ordo. Ordo pertamanya itu namanya pendarasan Mazmur. Apa sih pendarasan? Pengajian. Jadi bukan tetangga kita aja yang ngaji. Kita udah ngaji. Jadi Mazmur tuh dinyanyiin, makanya kita nyanyi tuh, karena dulu ngaji. Ya. Itu pertama pembukaan. Kalau kita kan buka dengan jemaat berhimpun, nah, sana pendarasan Mazmur. Kemudian baru ada yang namanya pembacaan Shema, ya, dengarlah, yaitu pengakuan iman Israel. Aku Tuhan, Tuhan Allahmu. Allah itu adalah Tuhan, itu adalah Allah. Itu kalau kita baca di dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu pengakuan iman. Ya, jadi habis Shema, habis pendarasan Mazmur ada pembacaan Shema.